Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 21 Maret 2025. Sari berita penting. Jalan Bukit Tiung kembali amblas, warga dimohon waspada. Berita kedua. Petani di Aur Gading gagal panen akibat banjir. Berita ketiga. 2 rumah di komplek Geri Permai Lubuk Buaya ludes terbakar. Berita selengkapnya. Jalan Bukit Tiung di Bangko, Kabupaten Merangin kembali mengalami amblas sepanjang 15 meter pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Wakil Bupati Merangin H.A. Khafid Moin bersama rombongan langsung meninjau lokasi kejadian. Jalan yang sebelumnya juga amblas dan merusak sekitar 9 ruko di kawasan tersebut sempat diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum PU dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Jambi. Namun kondisi jalan kembali amblas menimbulkan kekhawatiran warga. Amblasnya jalan ini memang sangat sering kali terjadi. Kami tidak ingin jika kondisi ini tiba-tiba disusul longsor dan bisa menelan korban jiwa. Makanya kami temui warga yang berdomisili di sekitar jalan tersebut, ujar Wabub. Wabub meminta warga yang ruko atau rumahnya berada di kawasan tersebut untuk selalu waspada, mengingat cuaca di kota Bangko masih diguyur hujan dan berpotensi longsor. Dari hasil pertemuan dengan warga tadi, mereka minta bisa bertemu dengan Pak Bupati guna mencari solusi jalan keluarnya bagaimana. Nanti kalau sudah ketemu Pak Bupati, bagi tahu solusi apa yang akan diambil, terang Wabub. Wabub mengakui bahwa cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Merangin sejak awal Ramadan 1446 Hijriah telah mengakibatkan banyak jalan longsor dan rusak di berbagai titik, terutama jalan menuju Jangkat. Pendakian Sisin, Desa Kotorami, Kecamatan Lemah Musurai, Jalan Provinsi. Terjadi longsor parah, tiang PLN 1 rubuh, jalan akses yang melalui putus total. Putus total dalam hal ini tidak bisa dilewati baik roda 2 maupun roda 4. Laporan sekian, terima kasih. Dia kembali meminta warga untuk terus waspada dan berhati-hati, terutama warga yang tinggal dekat sungai atau di dataran rendah yang rawan banjir. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua. Petani di Dusun Aur Gading, Kabupaten Bungo terpaksa mengalami kerugian besar setelah hasil panen gabah mereka tidak sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh banjir yang melanda kawasan sawah mereka pada awal Februari 2025 akibat luapan air Sungai Jujuhan. Haji Manan, Ketua Kelompok Tani Lahan Sawah Aur Gading, mengungkapkan bahwa sekitar 50% hasil panen gabah mengalami puso atau gagal panen. Betul, kami sangat merugi sekali pada musim panen jelang lebaran ini. Hampir setengah hasil gabah kami rusak karena berhari-hari terendam banjir, ujarnya. Ia pun menambahkan bahwa petani di Aur Gading semakin terbebani karena biaya perawatan sawah seperti pembelian pupuk dan keperluan lainnya tidak sebanding dengan hasil panen yang diperoleh. Sangat merugi sekali bagi kami, apalagi menghadapi lebaran dengan kondisi seperti ini, keluhnya. Masih serupa juga dialami oleh para petani jagung. Semua lebih kurang sekitar 20 hektar. 20 hektar ya. Ditanam semua
Tapi yang arah ke sini memang udah mau siap panen sebenarnya. Cuman karena air banjirnya datang malam hari, jadi petani tidak bisa langsung memanen karena udah terendam air ini. Harapan kepada pemerintah ya dimohon jika tidak berkeberatan, pemerintah mohon bantuan pada para petani kita ini. Jika nanti ini digarap kembali, mohon bantuan bibit ataupun sekarang karena mereka belum bisa menikmati hasil, bisa jadi juga mohon bantuan, apalagi ini bulan puasa menghadap lebaran, tentu mereka banyak membutuhkan biaya. Di Dusun Kuamang, hasil panen jagung yang seharusnya sudah siap dipanen harus lenyap akibat banjir yang disebabkan oleh luapan Sungai Batanghari. Seorang petani di Dusun Kuamang mengungkapkan kekecewaannya karena hasil panen jagung yang mereka harapkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjelang lebaran justru gagal total. Kami benar-benar gigit jari, semua tanaman jagung yang sudah siap panen hancur terendam banjir, tuturnya. Menghadapi kondisi ini, para petani sangat berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk mengurangi beban kerugian mereka. Kami sangat mengharapkan sekali bantuan dari pemerintah dalam kerugian ini, ujar Haji Manan mewakili petani lainnya. Banjir yang melanda lahan pertanian ini menjadi pukulan berat bagi para petani di Aru Gading dan Dusun Kuamang, terutama karena mereka sangat mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu, para petani berharap adanya solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan banjir yang terus mengancam lahan pertanian mereka. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, sebanyak 2 rumah di Komplek Geri Permai, Blok U, Jalan Berjaya, RT 05 RW 06, Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kamis 20 Maret 2025 sekitar pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun 3 kepala keluarga kakak terancam kehilangan tempat tinggal. Informasi yang dihimpun, kejadian berawal ketika salah seorang melihat api telah membesar dari salah satu bangunan. Mengetahui hal itu, Dedi Ramadi berumur 42 tahun melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran. Tidak lama berselang, petugas tiba di lokasi kejadian dan langsung memadamkan api. Kami mendapat laporan sekitar pukul 21:15 Indonesia Barat. 1 menit kemudian petugas langsung ke lokasi kejadian. 3 menit kemudian petugas sudah tiba di lokasi kejadian, kata Kabid OPS Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Padang, Rinaldi. Rinaldi mengatakan untuk memadamkan api pihaknya mengerahkan 5 unit armada kebakaran dengan 65 orang personil. Setibanya di sana, petugas langsung melakukan pendinginan. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pendinginan untuk mencegah adanya api susulan. Kami belum bisa menghitung berapa besar kerugian akibat kebakaran ini. 2 unit rumah mengalami rusak berat. Kami berhasil menyelamatkan 6 rumah yang berada di lokasi kejadian, ujar Rinaldi. Dikatakannya saat memadamkan api, pihaknya tidak ada mendapatkan kendala. Namun akses jalan menuju lokasi kejadian sempit, ditambah lagi pemukiman padat penduduk. Untuk penyebab kebakaran kami juga masih belum mengetahui, sebab kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dari mana sumber api, katanya. Terakhir, Rinaldi mengatakan kepada seluruh warga masyarakat Padang agar selalu berhati-hati dan waspada dengan perabotan elektronik yang ada di rumah. Dalam sepekan ini hampir setiap hari terjadi kebakaran. Untuk itu pihaknya mengingatkan kepada warga sebelum meninggalkan rumah, periksa dulu seluruh perabotan elektronik
kami terus mengingatkan kepada warga agar terus berhati-hati terhadap perabotan elektronik. Selain itu juga kompor. Kami mengingatkan kepada warga memeriksa instalasi listriknya untuk mencegah adanya korsleting tutupnya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.